Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasihi, untuk jemaat Tuhan di wilayah 4 di Toraja. Bersyukur kembali kita pada saat ini lewat sahabat malam untuk wilayah 4. Semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasihi, Pendeta Setaruan Emeritus saat ini bersama-sama dengan jemaat Allah di Jemaat Biring Romang, Klais Makassar Timur. Kita akan disapa oleh sabda Allah. Karena itu, mari siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan kita mohon pimpin Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Padamu ya Allah, malam ini kami angkat syukur pujian kepadamu. Engkau izinkan keperkenankan kami dalam situasi yang saat ini sulit, tapi kami alami dan rasakan tentang pemeliharaanmu. Sabdamu kami rindukan untuk disapa kepada kami, agar kami dimampukan menjalani hidup yang Allah anugerahkan baik kami. Bersabar Tuhan, karena kami semua telah sedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, bacaan kita pada hari ini, saya siapkan dari 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-13. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan, berkata Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkau Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, kitab 2 Samuel menunjukkan kisah terakhir dari kitab 1 Samuel dengan cerita kematian Raja Saul dan bertatanya Daud di singgasana kerajaan. Semula Daud hanya diakui sebagai raja oleh sebagian rakyat Israel. Namun Daud akhirnya menang atas semua penantangnya dan dia memerintah atas seluruh wilayah Israel. Kitab 2 Samuel menyusuri pelbagai peristiwa masa pemerintahan Daud selama kira-kira 40 tahun. Tidak seperti Saul, raja Israel pertama yang menolak nasihat Allah, Daud mengikuti Tuhan dan menjadi
teladan baik bagi rakyatnya. Allah memberinya penghargaan dengan memberi kemenangan atas seluruh musuh Israel dan memperluas wilayah kerajaannya. Allah bahkan berjanji kepada Daud bahwa satu dari keturunannya akan selalu menduduki takhta Israel. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasihi. Kehidupan orang Israel kuno tampaknya berfokus pada tatanan sosial yang tidak lagi dialami oleh orang modern. Bagi orang Israel, keluarga dan kelompok kekerabatan yang diorganisasikan di seputar aktivitas pertanian memberikan elemen-elemen dari baik kehidupan sehari-hari dan melahirkan simbol-simbol yang dengannya tatanan yang lebih tinggi, ruang lingkup politik, kosmologis, dimengerti dan dihadirkan. Teori Max Weber mengenai otoritas patrimonial jika dikombinasikan dengan terminologi Israel untuk mengerti diri sendiri, menyediakan sebuah lensa yang kuat untuk melihat keseluruhan struktur masyarakat dan cara hidup orang Israel itu. Kita melihat sebuah struktur 3 tingkat yang didasarkan pada suatu seri gugusan rumah tangga. Pada tingkat dasar di dalam rumah tangga nenek moyang atau rumah tangga patriarkal yang dikenal dalam Alkitab sebagai bed up, yang secara harfiah berarti rumah tangga sang bapa. Pada tingkat negara atau kerajaan kesukuan di Israel kuno dan juga di politik negara tetangga, raja berfungsi sebagai bapa keluarga. Rakyatnya bergantung pada hubungan-hubungan personal dan ketaatan padanya. Sebagaimana gantinya mereka mengharapkan perlindungan dan pertolongan. Sebagai penguasa pemilik tanah, sang raja mengepalai rumahnya yang meliputi keluarga-keluarga dan rumah-rumah tangga di seluruh kerajaan. Namun sang raja tidaklah mewakili puncak model kemasyarakatan ini. Yahweh lah dalam kasus Israel yang lebih merupakan sang tuan patrimonial. Ia adalah otoritas patrimonial utama atas anak-anak Israel yang terikat padanya melalui perjanjian sebagai umatnya atau umat dalam ikatan hukum. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, dari bacaan kita ini, perikop kita ini, saya beri tema berubah status. Pada waktu itu merupakan suatu hal yang lazim bagi seorang raja yang berhasil merebut singgasana untuk menghabisi keturunan atau keluarga dari raja sebelumnya, karena akan dianggap sebagai ancaman. Namun sikap Daud berlawanan dengan kelaziman itu. Ia malah bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Daud? Pertanyaan Daud saya ulangi, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Pertanyaan Daud menunjukkan kasihnya yang besar. Seperti kita tahu, Saul sendiri sudah menganggap Daud sebagai musuh. Namun di sisi lain, Daud melakukannya karena ia mengingat hubungan dan perjanjiannya dengan Yonatan. Bandingkan pertama Samuel pasal 20 ayat 14 sampai 15. Dari Siba, pelayan keluarga Saul, Daud mendapat informasi bahwa masih ada Mephiboset anak Yonatan. Rupanya selama ini ia bersembunyi demi keamanan dirinya. Namun mau tidak mau, Mephiboset harus menunjukkan diri kepada Daud mencari dia. Bagaimana reaksi Mephiboset? Ia merasa tidak layak menerima semua kebaikan Daud. Bagaimana tidak? Ia tentu tahu riwayat hidupnya dan siapa yang saat ini ada di hadapannya. Meski ia berasal dari keluarga raja yang dahulu berkuasa, tetapi saat itu ia bukan siapa-siapa. Namun Daud menunjukkan kebaikannya secara konkret dengan membiarkan Mephiboset makan semeja dengan Daud seperti seorang anak raja. Selain itu, Daud berjanji bahwa Mephiboset akan menerima segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, yaitu harta milik Saul dan keluarganya. Sungguh suatu anugerah bagi Mephiboset. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasihi, gambaran ketidaklayakan ini juga melekat pada diri kita saat kita masih berdosa. Oleh demikian, Allah memilih untuk mengasihi kita. Maka setelah menyadari keberdosaan kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita,
barulah segala sesuatunya berubah. Status kita berubah. Kita tidak lagi najis karena dosa, melainkan menjadi kudus karena darah anak domba. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, melainkan menjadi anak-anak Allah. Dan karena itu menjadi bagian dari keluarga Allah. Dengan status demikian, maka seharusnya kita hidup menggambarkan kemuliaan anak-anak Allah. Itulah respon tepat bagi anugerah Allah yang kita terima kini dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan padamu pada malam hari ini Allah. Sosok Daud Engkau hadirkan di tengah kehidupan kami. Kendati pun dia dibenci, dimusuhi, namun dia mengasihi, merangkul umat-umat Allah. Keteladanan yang telah diwujudkan selalu mengingat akan perjanjian-perjanjian dengan sesama di mana dia berjanji. Kiranya lewat sabda Allah pada malam hari ini, kami pun pula selalu menyatakan kepedulian kepada sesama kami. Saling mengampuni, memahami, mengerti, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing kami. Allah Bapa di surga, kami doakan segenap jemaat Allah dalam lingkup pelayanan Sinode wilayah 4 Gereja Toraja. Pada masing-masing pergumulan, pada masing-masing aktivitas, pada masing-masing kerja dan usaha, baik masih gereja, pengurus OIG, panitia penyelam jemaat Allah, pun pula warga jemaatmu dimanapun berada. Kasih setia Allah tetap mewujud di kehidupan mereka, dan umatmu pun pula mewujudkan lewat ungkapan syukur bahwa di dalam kedosaan Allah telah menebus lewat Yesus Kristus. Karena itu kami bukan lagi lawan, bukan lagi musuh, tapi kami adalah anak-anak Allah. Roh Kudus memampukan kami untuk meneruskan, memberitakan tentang perubahan status dari orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan dan diselamatkan. Kiranya semua itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan dari pusat sampai ke daerah, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami semua, baik pemerintah maupun rakyat, bahkan warga gereja, memiliki hikmat untuk saling mengakui, saling menghargai usaha-usaha pemerintah, usaha-usaha rakyat, semata-mata untuk keluar dari persoalan ini dan damai sejahtera menjadi bahagian kehidupan kami. Inilah doa kami Allah, permohonan kami dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah lagu berikut ini. Berubah oleh pembaruan perilaku hidup.
Demikianlah Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, lagu yang telah mengantar kita dalam melihat tentang perubahan status. Karena itu jalanilah hidup kita hari ini dengan penuh semangat, dengan suatu sikap bahwa pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Karena itu kita tetap mendukung untuk bersama-sama mencari jalan keluarnya. Karena itu jalanilah hidup ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tetap sehat, tetap menjaga diri masing-masing. Dan mari bersama-sama kita berdoa bersama-sama, berperilaku bersama-sama dengan tetap menjaga protokol kesehatannya, itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Amin.